Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Agile Framework yaitu Scrum. Sebenarnya Scrum itu berasal dari istilah yang ada dalam rugby karena kerjasama tim yang ada di dalam rugby sehingga didasari oleh kolaborasi yang baik pada Scrum. Karena itu Scrum diharapkan sebagai framework sederhana untuk proyek yang lebih kompleks. Gampangnya, Scrum disebut suatu cara atau framework yang mengatur kerja tim yang ada sesuai prinsip Agile. Nah, bagaimana sih cara kerja Scrum ini? Scrum ini sebenarnya terdiri dari beberapa sprint. Jadi sprint itu kayak berlari tapi bukan berlari ya. Jadi setiap satu sprint itu terdiri dari 2 atau 3 minggu. Terus kemudian dari waktu tersebut direncanakan komunikasi dan ulasan dari masing-masing task. Jadi dalam satu sprint itu sebenarnya ada satu rangkaian SDLC yang diselesaikan oleh tim Scrum yang akan diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 minggu. Nah, terus Scrum Team ini tuh siapa aja? Terus gimana sih dia? Nah, Scrum Team ini sebenarnya terdiri dari 5 hingga 9 orang yang berkompeten di situ. Kalau seandainya dia kurang dari 5, maka Scrum Team-nya tidak efektif karena kurang orang. Kalau lebih dari 9, maka komunikasinya akan berlebihan. Kemudian siapa aja yang ada di Scrum Team? Pertama, yaitu ada Product Owner, kemudian ada Scrum Master, dan yang terakhir dan yang paling banyak adalah Team Member. Pekerjaan Product Owner yaitu mewakili customer. Jadi dia banyak berkomunikasi dengan klien, kemudian mendokumentasikan semua tentang kebutuhan yang diinginkan klien. Setelah itu, dia menyimpan produk-produk yang mengutamakan backlog dan membuat acceptance kriteria yang sesuai dengan permintaan klien. Yaitu Product Owner harus menjadi jembatan atau penengah antara customer dan tim yang ada. Karena dia harus menginformasikan perubahan ataupun penambahan fitur yang diberikan dari klien ke tim. Scrum Master menjadi fasilitator untuk membantu menghilangkan penghalang yang ada, kemudian menjadi pelindung supaya timnya tidak terganggu dari event yang mengganggu, menjadi pelatih sebagai memimpin tim, kemudian Scrum Expert dan penasehat sehingga dapat membantu tim untuk mengaplikasikan Scrum dan Agile. Tim member memiliki otoritas dan tanggung jawab penuh atas apa yang dia kerjakan, sehingga dia juga menyediakan dan memperkirakan pekerjaan itu selesai kapan, dan menentukan bagaimana pekerjaan itu akan dilakukan olehnya. Kemudian setelah selesai, mereka harus melengkapi user stories dan self-organize. Jadi dalam Scrum itu terdapat Product Owner, Designer, Scrum Master, Developer, Tester, bahkan DevOps. Selanjutnya, kita akan belajar lebih dalam tentang Scrum Sprint. Jadi sprint ini terdiri dari 1 hingga 3 minggu yang kemudian akan berjalan terus-menerus dan melakukan iterasi dari 1 sampai 3 minggu itu. Jadi seandainya butuh waktu 1 bulan berarti ada 2 kali sprint. 2 bulan berarti ada 4 kali sprint. Dalam satu sprint itu terdapat tahapan planning untuk merencanakan kegiatan dalam minggu itu, kemudian melakukan development yaitu sebagian besar dari minggu yang akan dilakukan itu, kemudian mereview hasilnya, kemudian melakukan retrospektif yaitu pengecekan kembali apakah sudah benar.